Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam senantiasa keadaan baik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan untuk membersamai Sobat PW dalam acara Podcast PW. Pada podcast kali ini, kita menghadirkan seorang narasumber. Beliau seorang dokter, juga seorang konselor laktasi juga. Kita sambut saja. Selamat siang, Dokter Emi. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Luar biasa. Dokter. Dokter, ini podcast kali ini kalau sudah mengundang Dokter Emi pasti akan membahas soal ASI, soal busui, terus kebetulan juga kita sedang Ramadan ya, Dok. Iya. Mungkin banyak sobat PW itu yang bertanya, boleh nggak sih busui itu berpuasa, nanti akan mengganggu produksi ASINya atau enggak, itu mungkin banyak sekali ya, Dok. Pada sesuai tema kali ini, Ramadan datang, busui bimbang, puasa atau prioritaskan ASI. Pada podcast kali ini kita akan kupas, kita akan kulik seputar bimbingan busui saat Ramadan, bisakah busui tetap puasa, dan trik dan tips busui saat puasa ya, Dokter. Ya. Sebelumnya, Dok, saya mau tanya ya, Dok, mungkin banyak sobat PW yang belum tahu, Dok, ASI eksklusif itu apa sih, Dokter? Ya. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, ASI saja kepada bayi mulai dari 0 sampai 6 bulan. Nah, dan itu diteruskan sampai 2 tahun. Jadi ketika 6 bulan ke atas sampai 2 tahun, bayi tetap mendapatkan ASI dan juga MPASI, pendamping ASI. Berarti ASI itu, ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 bulan hanya ASI ya, Dok? Iya. Dokter, ini problema yang sedang terjadi saat ini ya, Dok. Setelah ibu melahirkan, Dok, itu banyak sekali ibu bersalin itu yang merasa ASINya tidak keluar, Dok. ASINya tidak keluar, akhirnya para utinya itu bingung, Dok, kok ASINya tidak keluar, takut bayinya dehidrasi lah, takut bayinya kurang minum, akhirnya rewel, akhirnya diberi susu formula, Dok. Nah, itu menanggapi itu gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya jargon ASI eksklusif itu juga masih kurang menurut saya. Jadi memang sudah ada penelitiannya yang harusnya digaungkan adalah bukan hanya ASI eksklusifnya, tapi menyusui eksklusif. Ya. Oh gitu. Karena memang untuk ASI ini gandengannya memang dengan proses menyusui. Jadi walaupun ASI itu sudah ada, kenyataannya ada ya, maksudnya sudah diproduksi, ada hormon prolaktinnya, itu tidak bisa keluar kalau tidak disusukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi proses menyusui itu yang paling penting. Jadi walaupun ketika bayi itu sudah lahir, jadi bayi dan ibu itu satu paket, Mbak. Iya. Jadi sama Tuhan, sama Allah itu sudah diciptakan, kamu saya kasih bayi gitu ya. Iya. Nah, itu sekalian sudah sama makanannya. Oh, berarti sudah sama ASI ya, Dok? Iya. Pasti ada ASINya. Iya, betul. Jadi ketika ibu itu kok ASI saya belum keluar, nah itu juga harusnya ditanamkan dalam mindset, karena mindsetnya ibu itu kalau ASINya nggak cukup, nah seperti ini, nah itu ada kebimbangan di situ. Nah, itu yang saya rasakan, akhirnya stres kayak gitu. Nah, semakin tidak keluar ASINya. Betul, Dok, betul. Saya setuju itu, Dok. Jadi sebenarnya itu juga gandengannya dengan ketika bayi itu lahir, itu lambungnya itu hanya sebesar kelereng. Iya. Nah, sebesar kelereng. Jadi dia nanti tambah besar, tambah besar juga lambungnya. Akhirnya butuh cairan yang lebih banyak. Jadi ketika dia itu baru lahir, itu hanya butuh tidak sampai 1 mili. Jadi ketika ibu itu sudah baru melahirkan gitu, kok ASI saya belum ada, Dok? Padahal sebenarnya ada. Ketika dipencet itu sudah ada putih-putihnya, putih-putihnya, itu yang namanya kolostrum. Iya. Nah, itu kalau zaman dulu sama mbah-mbah itu malah katanya ini ASI jelek ya. Betul, dibuang dong. Iya. Jadi itu jangan. Itu tetap harusnya diminumkan langsung, dinenengkan ke bayinya.
dan skin to skin itu yang kontak itu yang paling penting juga. IMD ya dok? Ya, IMD juga. Berarti untuk tips nih dok, tips dan trik biar kita bisa sukses untuk ASI eksklusif nih dok, apa nih dok? Nah, yang pertama ya mindset itu ya. Mindset. Jadi dalam benaknya ibu menyusui itu harus yakin saya bisa menyusui, ASI saya cukup. Nah, itu sugesti positif ya, afirmasi positif. Betul. Itu yang pertama juga. Nah, yang kedua juga harus banyak belajar. Nah, ketika hamil mengandung, nah itu juga harus banyak belajar, baca-baca gitu. Tapi juga bolehlah belajar dari medsos, tapi hati-hati, di medsos itu juga banyak hoaknya ya. Iya, betul. Carilah yang terpercaya, nah, seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya ada kita konselor laktasi yang memang sudah tersertifikasi dan bisa memberikan bantuan. Jadi ada 7 kontak laktasi yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, ini 2 diantaranya adalah ketika ibu itu masih dalam proses hamil. Nah, itu harusnya ketika trimester ketiga, umur kehamilan 28 minggu dan 36 minggu, itu kontak dengan dokter konselor laktasi untuk konsultasi. Jadi untuk persiapan nanti ketika saya melahirkan, anak saya ini mau saya apakan dok? Kalau ASI saya itu kurang, saya harus bagaimana? Gitu. Berarti selain saat trimester 3 dok, selain kita ke dokter kandungan juga perlu ke konselor laktasi juga nih dok. Ya. Nah ini Sobat Dewi, jadi selain ke dokter kandungan juga perlu ke konselor laktasi nggih, ke dokter Emi di RSPW nggih dok. Ya. Nanti jadwal prakteknya bisa menghubungi via admin nggih. Jadi memang masih belum tersosialisasi mungkin ya, belum banyak yang paham juga para netizen Mahmud ini bahwa ketika hamil, nah itu yang dipersiapkan adalah proses melahirkan saja. Nah itu belum dipersiapkan nanti kalau anak saya sudah lahir, saya kan pasti akan menyusui. Betul. Nah, karena menyusui ini juga dibutuhkan oleh ibu dan juga bayinya juga. Ada manfaat untuk ibu dan juga manfaat untuk bayi. Nah, ini juga apabila tidak dipersiapkan, itu nanti akan bingung. Betul, itu dok. Ya itu. Sebenarnya yang bikin stres itu menyusuinya dok. Iya betul. Dramanya itu banyak di situ. Dramanya itu banyak di situ. Belum nanti sama Mbak Uti. Belum tekanan dari keluarga sekitar. Itu yang sangat bikin stres sebenarnya dok. Akhirnya jadi macet, akhirnya berpindah ke susu formula. Padahal stres itu juga ini ya menghambat ASI-nya juga. Jadi ya kayak lingkaran setan gitu. Berarti itu keluarga adalah salah satu yang support yang bisa mendukung ASI eksklusif gitu. Jadi ada kasus dulu itu pernah ada pasien itu dia tuh pengen menyusui, tapi keluarganya mungkin kurang mendukung ya karena nggak telaten, karena bayinya sudah nangis gitu kan ya. Iya dok. Terus dia ya sudah akhirnya menyerah kepada susu formula dan DOT. Padahal ini banyak sekali kerugiannya. Iya. Dok, untuk sekarang itu kan banyak iklan yang menggaungkan kalau salah satu kandungannya itu sesuai dengan ASI, hampir sama, hampir mirip dengan ASI. Itu benar nggak sih untuk susu formula? Susu formula. Itu susu formula semahal apapun tidak ada bandingannya dengan ASI. Jadi tetap yang terbaik adalah ASI. Karena itu ASI itu ciptaan dari yang di atas. Iya. Ya, kalau susu formula itu kan diciptakan di laboratorium. Ya. Karena ada dari susu, kebanyakan susu sapi, ada juga yang dari susu kambing. Nah itu kan bukan dari susu ibu, ya bukan ibu, ini anaknya sapi atau anaknya ibu. Itu kadang yang masih bingung ya. Iya betul dok. Iya memang anak saya yang pertama itu memang kan kebetulan juga susu formula dok. Dan Mbak Ayu juga menyusui ya. Alhamdulillah saya menyusui dok. Yang kedua puasa juga ini ya. Puasa alhamdulillah. Yang kedua ini, yang pertama saya support karena memang awal itu saya mungkin masih hamil pertama dok ya. Bingung ya. Saya juga bingung. Kesalahan saya pun saya dari trimester ketiga itu tidak pernah ke konselor laktasi. Jadi setelah melahirkan itu saya bingung, ini anak saya mau saya nenenin tapi saya belum bisa. Terus akhirnya saya bingung, saya kasih susu formula, saya mau DPF
anaknya bingung puting dok. Nah. Itu yang saya alami dok. Jadi untuk pelajaran ke anak kedua ini saya berusaha benar-benar ASI memang awal itu memang menguras tenaga dan emosi dok. Soalnya dari 1 sampai 3 itu memang saya rasa itu kayak nggak keluar gitu loh dok. Ya. Nggak keluar, tetapi lama-kelamaan sih keluar, cuma nggih perlu proses. Dokter, untuk manfaatnya bagi saya itu apa sih dok yang sedang menyusui itu? Kalau saya menyusui kan, saya rasa itu menyusui itu capek, harus bangun tengah malam, setiap jam itu harus menyusui. Betul. Belum juga saya pekerja juga, nanti Iya. di kerjaan harus pumping, harus gini. Itu manfaatnya buat saya itu apa sih dok? Ya, jadi itu tadi saya dari awal tadi sudah menyinggung ya. Iya. Menyusui itu dibutuhkan oleh ibu dan juga bayinya. Ibu itu butuh menyusui karena apa? Yang pertama dia juga bisa mencegah beberapa penyakit. Nah, yang pertama diabetes. Buat ibu ya iya, gitu? bisa. Oh, Jadi iya. mencegah diabetes. Ada penelitiannya dari beberapa ibu yang diabetes ternyata memang dia tidak menyusui ketika habis melahirkan itu. Oh, iya ya dok. Kemudian juga mencegah obesitas. Ya, kalau ibu yang tidak menyusui cenderung gemuk karena tidak ada yang nyedot. Ini Energinya tidak saya kurus gak ada pinggir gitu ya. Kalau itu lebih gemuk lagi mungkin ya itu. mungkin ibu doknya. Nah, kemudian juga bisa mencegah dari penyakit osteoporosis. Oh. Nggih, jadi untuk ini mencegah pengeroposan tulang. Tapi otomatis juga harus ditambahi dengan suplemen kalsium. Nah, Berarti harus minum kalsium. iya. Berarti ASI booster aja itu kurang nih dok, belum cukup. Jadi kalau ASI booster itu sebenarnya hanya sugesti ya Mbak. Oh. Yang penting itu adalah proses menyusunya itu. Jadi ketika bayi itu walaupun kita minum ASI booster ya, Iya. tapi tidak disusukan, nah itu juga percuma. Oh. Oke. Berarti lebih mending ke konselor laktasi aja ya dok Ya, daripada nanti ASI kita booster. bisa memberikan dukungan, memberikan tips dan trik bagaimana menyusui yang aman, lancar dan sampai sukses 2 tahun. Itu penting nih dok. Iya, itu lagi juga tadi penyakit-penyakit selain itu ya tadi osteoporosis, betul. juga bisa mencegah kanker payudara, kanker leher rahim, kanker ovarium. Itu sangat berpengaruh ya dok. Betul. Hipertensi juga bisa dicegah. Terus kemudian untuk Alzheimer, ibu-ibu yang menyusui itu tidak mudah pikun. Oh, Iya. itu Dan saya juga- harus menyusui nih berarti biar enggak pikun ini dok. Betul. Jadi saling ini ya dengan bayi Saling juga ya, menyalurkan bonding, menyalurkan kasih sayang ke bayinya juga. Nah, untuk bayi juga apabila dia itu mendapatkan ASI, mendapatkan disusui langsung oleh ibunya, otomatis itu tadi dia bondingnya lebih kuat kan ya dengan ibunya. Iya. Kalau bayi yang mendapatkan ASI lewat DOT, Iya, nah betul. itu nanti kita bahas lagi ya. Di Nah podcast itu juga itu juga banyak itu nanti banyak sekali menarik. Jadi bayi itu nanti akan bingung punting, nah dan lain-lain itu panjang ceritanya. Nanti kapan-kapan kita podcast bahas itu aja ya. Dokter, misal bayi itu yang bingung puting ya dok. Jadi ibunya itu jadi mom apping. Dia cuma pumping aja, terus dikasihkan lewat dodok. Itu bisa lagi nggak sih bayinya itu di BF lagi ke ibunya dok? Misal bayinya udah besar nih dok, umur 3 bulan dia mau di BF lagi. Itu bisa nggak sih dok? Bisa, itu Tetap bisa namanya ya? relaktasi. Ya, jadi sudah pernah DBF, kemudian putus karena bingung puntingnya. Betul. Nah itu mau menyusui lagi bisa, kita bisa bantu di polilaktasi. Berarti nanti di polilaktasi ada kegiatan namanya relaktasi ya dok? Relaktasi, Mengembalikan lagi bayi yang bingung puting untuk kembali di BF. betul. Nanti ketemu sama dokter Eni. Ya, Baik dokter, ini sekilas intermezzo aja ya dok. Tadi tentang apa sih ASI eksklusif itu, bagaimana cara menyusui yang benar. Dok, ini oh ya, yang tadi belum saya bahas untuk bayinya. Oh iya, Manfaat betul. untuk bayi ya, selain bonding itu tadi. ya, Dia dok. juga ini untuk mencegah obesitas pada bayi juga. Ketika dia itu sudah besar, kan sekarang banyak ya fenomena anak-anak Bayi yang besar. yang gendut katanya lucu, tapi ternyata ketika besar
dia resiko untuk diabetes mellitus juga lebih tinggi. Berarti Nah, bayi kemudian ada resiko alergi. itu tuh Nah, penting ketika bayi menyusui terus beruntusan, nah itu terus dia BAB-nya mencret atau Diare tidak gitu. lancar, malah ada yang sembelit, itu juga Nggih. karena Sufor. ya. Karena kandungan sufor itu gula ya, Iya. terus juga ada tepungnya. Oh, ada tepungnya Iya, ya, ada Dok? tepungnya. Jadi campurannya adalah tepung itu. Makanya bayi yang dengan sufor dia itu awet kenyangnya. Iya, Karena betul. tepung. Jadi cepet Nah, padahal gemuknya, iya, Dok. tepung itu kita tahu juga nanti akan diubah jadi gula. Iya. Ya, makanya jadi obesitas, jadi diabetes seperti itu. Berarti bayi yang gemuk itu sebenarnya nggak sehat ya, Dok? Iya, kalau dulu katanya lucu, Iya. jadi gitu. Kalau sekarang kan sudah ya Kalau ibunya yang gemuk mengarah berarti ke sehat. penyakit yang lain. Kalau ibunya yang gemuk sehat Iya. gitu. Nanti setelah menyusunya selesai kan bisa diet. Nah, Oh iya. iya. Kan saya Terus juga Saya kan nyusui. karena bayinya membutuhkan ibunya. Asli, Iya. betul, gitu. Dok, ini masuk ke tema nih, Dok. Mm-mm. Ramadan. Sebenarnya kalau Ramadan gini, Dok, boleh nggak sih yang ibu menyusui itu berpuasa, Dok? Oke. Jadi memang kalau kita sebagai muslim ya inginnya pasti berpuasa. Betul. Karena Setahun puasa itu setahun Dok. sekali. Betul. Itu ya. Iya. Tapi juga ada kemarin dari Ustadz itu yang menyampaikan bahwa menyusui itu seumur hidup, maksudnya sekali untuk bayinya, tidak betul. ada kesempatan lagi. Nah, kalau puasa nanti tahun depan kan masih bisa. Nah, seperti itu. Untuk keputusan ibu menyusui itu ingin berpuasa atau tidak itu harus melihat kondisi juga. Karena masing-masing ibu beda, masing-masing bayi juga beda. Maksudnya ibu yang ini dengan bayi ini dengan ibu yang itu dengan bayi yang itu beda kondisinya. Betul, itu harus dipastikan dulu bahwa ibu dan bayinya ini sehat, baru boleh menyusui. Dan disclaimer juga, bayinya ini kalau umurnya sudah 6 bulan ke atas. Oh, kalau dia itu masih gitu ya, kalau dia itu masih 6 bulan ke bawah ya, 0 sampai 6 bulan dan ASINya juga belum lancar. Itu kalau nanti dipakai ibunya puasa. Itu nanti akan kasihan bayinya karena dia kan satu-satunya nutrisinya adalah dari ASI. Berarti ibu berpuasa itu sangat berpengaruh ya, Dok, untuk produksi ASI. Ya, jadi dilihat itu tadi ya kesehatannya bagaimana. Kalau sehat ya nggak apa-apa, dan kalau lebih dari 6 bulan nggak apa-apa. Nah, kan ada MPASI ya, Dok? Iya, masih ada MPASI-nya, masih bisa minum air putih kan gitu. Tapi kalau untuk bayi yang kurang dari 6 bulan tidak disarankan ibu untuk berpuasa. Iya. Toh juga itu kayaknya tadi ada keringanan dari agama juga. Iya. Ibu itu boleh tidak berpuasa ketika menyusui. Iya, betul. Nanti bisa bayar fidyah. Nggih, Dok. Gitu. Berarti kalau misal ibu berpuasa itu akan mengganggu produksi ASI ya, Dok? Iya, mungkin kalau dari penelitian, dari laporan penelitiannya, kalau untuk makronutriennya tidak terpengaruh ya. Kualitasnya tetap. Iya, jadi kualitasnya itu tetap. Mungkin dia tetap karbohidratnya, ada proteinnya, ada zat gizi yang lain, tapi untuk mikronutriennya juga tetap berkurang. Untuk produksinya misal, Dok, ini saya pagi bisa menyusui sampai 1 jam ya, Dok. Terus habis itu bisa pumping dapat 60 mili. Ketika berpuasa itu saya jadi sekitar cuma dapat 20 mili. Itu bisa nggak sih, Dok, kalau berpuasa seperti itu? Jadi produksi ASINya itu menurun. Itu bisa atau enggak? Nah, itu juga harus dilihat juga ya. Maksudnya ada beberapa tanda ibu itu mengalami dehidrasi. Nah, yang pertama itu juga tidak boleh berpuasa. Dehidrasi itu tanda-tandanya gimana? Mungkin bibirnya kering, terus itu merasa haus sekali, gitu ya. Karena mungkin hawanya panas juga. Terus kemudian ketika dia juga pusing, lemes, nah seperti itu. Terus urinnya juga pekat. Nah, urinnya sudah mulai pekat. Nah, itu
tanda dehidrasi. Kemudian juga ada tanda hipoglikemi, ibunya sudah mulai pusing, mau pingsan. Nah, itu juga disarankan tidak berpuasa. Kemudian juga produksi ASI-nya menurun drastis. Menurun drastis. Kemudian bayinya rewel. Nah, bayinya nangis. Gitu ya. Jadi mending dibatalkan aja. Ada apa namanya, anjuran kalau pengen berpuasa mungkin bisa diselang-seling ya, hari ini puasa, besok enggak, besok dicoba. Tapi kalau misalnya nanti bayinya rewel ya mokel aja, nanti besoknya puasa lagi. Nah seperti itu. Berarti itu ya dok, kalau ibu berpuasa itu masih diperbolehkan untuk puasa beduk nih dok? Iya, boleh lah. Berarti saya pahalanya kayak anak SD ya. Aja. Yang penting ada pahalanya lah dikit-dikit. Kalau dikumpulin banyak juga. Iya betul dok. Iya. Berarti ini dok ya, misal saya memaksakan diri dok, saya pengen berpuasa. Ini tipsnya biar saya tetap bisa kuat untuk berpuasa dan produksi ASI saya itu tetap banyak itu gimana dok? Apakah waktu sahur saya harus makan banyak, minum air 3 liter atau gimana, atau harus minum ASI booster double itu gimana dok? Jadi yang pertama memang harus memantapkan niat ya. Saya pengen berpuasa gitu, dan saya pengen apa namanya, puasanya lancar tapi menyusui juga lancar. Nah betul, itu diafirmasi positif sendiri juga ya. Nah selain itu juga dibantu dengan tips-tips ya. Yang pertama yaitu tidak boleh skip untuk minum air putih. Nah minum air putih atau air mineral itu minimal 2 liter. Satu jadi hari 8 ya, kalau pada orang normal kan 8 gelas. Iya. Pada ibu menyusui dianjurkan 10 gelas. Nah itu bisa dicicil. Nah diminum 1 jam sekali. Jadi ketika berbuka sampai sahur, nah itu 1 jam sekali. Jadi bisa 3 sampai 4 gelas ketika buka. Nah itu setelah itu sisanya ketika setelah buka sampai sahur itu traweh sampai sahur. Nah, gitu. Dicicil, jangan langsung kebanyakan nanti juga kembung. Nah itu yang pertama, tidak boleh kurang minum ya. Nah, supaya tidak dehidrasi. Yang kedua yaitu tidak boleh skip untuk sahur. Nah itu karena sahur itu nanti juga yang jadi cadangan nutrisi dan kalori selama ibu itu berpuasa. Gitu ya. Nanti ibunya lemes, semaput. Itu dok, kasihan bayinya. Nah, itu juga disarankan untuk sahurnya itu mendekati imsak. Oh, mepet-mepet aja. Nah, itu juga harus diperhatikan juga untuk nutrisi, kandungan, komposisi makanan ketika berbuka dan sahur itu seperti apa. Jadi kalau makannya ngawur ya, maksudnya makan asal kenyang, itu nanti juga selain berdampak dengan produksi ASI, juga kandungan ASI-nya juga. Nah, tetap makanan yang disarankan itu adalah makanan yang seimbang, gizinya seimbang. Tetap ada karbohidratnya, disarankan karbohidrat kompleks ya. Kemudian ada protein, ada lemak, tapi yang rendah lemak ya, sebisa. Supaya tidak obesitas ibunya juga. Terus kemudian ada vitamin bisa diminum. ASI booster itu ya dok? ASI booster juga boleh. Jangan lupa, jangan di skip juga untuk sayur ya dan buah. Nah itu yang kadang kurang ya. Nah itu juga harus diusahakan yang berkuah, makanan yang berkuah. Saat sahur atau berbuka dok? Atau dua-duanya? Bisa dua-duanya ya. Itu kemudian juga dihindari untuk kopi ya, kopi, terus teh, soda, dan juga ini gorengan, karena gorengan enak sekali ya. Takjil paling enak gitu dok. Karena itu nanti menyebabkan gampang haus. Oh gitu ya dok? Betul, gampang haus karena seperti kopi sama teh itu dia diuretik ya. Tuh. Jadi sering kencing nanti
kemudian Jadi tambah haus jadi ya, tambah Dok? haus. Nah, gorengan juga itu tadi dia kolesterolnya tinggi. Padahal itu enak tuh. Kalau di pinggir jalan kita cari takjil itu, Dok. Itu kan ada risol, lumpia itu, ya ampun, Dok. Itu berarti kalau ibu menyusui itu hindari makanan tersebut ya, Dok? Iya. Dok, misal kita makan itu ya, Dok, itu berpengaruh nggak sih sama ASI? Karena itu banyak orang yang bilang itu apa yang kita makan itu dimakan bayinya, Dok. Itu benar nggak sih, Dok? Iya, betul. Jadi karena tubuh ibu, badannya ibu itu Iya. seperti suatu mesin ya, mesin pengolah dari apa yang kita makan untuk kemudian dikeluarkan menjadi ASI, jadi nutrisi bagi bayinya. Gitu. Berarti apa yang kita makan, bayinya juga makan. Tuh. Berarti saya harus makan yang enak-enak ini ya, Dok? Iya, betul. Dia makan enak juga. Ya, salah satu upaya supaya tidak stres ya. Iya. Tapi juga harus hati-hati juga. Itu Iya. tadi kalau makannya kebanyakan maksudnya yang berkalori tinggi nanti Iya. itu juga akan obesitas. Kadang itu kan orang yang menyusui itu gini, Dok. Oh, saya menyusui jadi makannya harus double gitu, Dok. Itu benar nggak sih, Dok? Kalau untuk double porsinya, Iya. sebenarnya juga seininya ya, apa namanya? Kita lihat juga apa yang dimakan dan cara pengolahannya. Jadi itu tadi antara gorengan dengan rebusan. Gorengan makan 1 biji aja, Iya. dengan rebusan makan 1 piring. Iya. Itu beda, apa namanya, kalorinya. Iya, Dok. Kalorinya itu beda. Tapi kan memang menarik gorengan. Iya, betul. Warnanya kuning-kuning gitu kan. Nah, yang enak-enak itu Kenapa yang enak-enak mesti dilarang, Dok? boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak. Baik. Seperti Itu untuk nutrisi ya, Dok. Jadi saat sahur dan berbuka itu kalau bisa kita makan yang berkuah ya, Dok. Yang berkuah, tidak boleh skip air putih, paling enggak 1 hari itu 2 liter ya, Dokter. Betul. 2 liter, terus tidak boleh minum kopi ya, Dok. Kopi, teh, soda, dan harus ada asupan nutrisi lainnya kayak ASI booster gitu, butuh nggak, Dok? Boleh, tapi juga bukan utama karena itu tadi ASI booster itu hanya semacam suplemen. Oh, jadi nggak penting-penting banget ya, Dok? Kalau sudah lancar ASI-nya, itu nanti yang penting adalah penyuapan langsung dari bayinya itu. IBF ya, Dok? Gitu. Karena walaupun pumping yaitu tadi buatan pabrik dengan buatan pencipta sama buatan Tuhan beda. Iya, betul, Dok. Oh iya, juga harus cukup istirahat ya Ibu. Nggak boleh begadang, tidur harus 7 sampai 8 jam ya. Bisa boleh tidur siang. Boleh tidur siang. Kadang itu, Dok, kita mau tidur, adiknya minta nenen. Belum itu kalau adiknya itu yang super mau nenen gitu, Dok. Ngentil aja, Dok. Iya, itu, Dok. Ya ampun, itu perlukah kita makan yang lebih, Dok, untuk menghadapi adik bayi yang seperti itu, Dok? Boleh, cuma ya itu tadi tetap harus diperhatikan komposisi makanannya. Iya. Jadi makan itu enggak boleh asal banyak, yang penting komposisinya. Dikit aja, yang penting cukup, ngoten gitu, Dok? Bukan, jadi jumlahnya walaupun banyak, tapi cara pengolahannya dia itu kalorinya lebih banyak, itu ya percuma gitu, Dok. Karena itu tadi 1 gorengan dengan 1 piring nasi, itu kalorinya itu besar ya 1 gorengan. Padahal mengenyangkan nasi kan. Iya, betul. Banyak yang memusuhi nasi, padahal nasi itu tidak bersalah. Betul. Dan bersalah yang makan ya, Dok. Berserta lauk-lauknya gitu. Nah, selain itu juga selain cukup istirahat juga tidak boleh stres. Nah, itu kuncinya di stres. Kuncinya di stres. Bagaimana supaya tidak stres? Nah, itu nanti peran suami juga, peran mertua. Jadi menyusui tidak boleh sendiri, tidak bisa sendiri. Iya. Karena menyusui tidak bisa sendiri. Banyak faktor pendukungnya. Iya, berarti kalau ibu menyusui itu stres, itu sangat berpengaruh di produksi ASI-nya ya, Dok? Iya. Jadi yang paling utama bukan ASI booster, tapi suami booster nih, Dok? Iya. Ada istilah baru ya, suami booster. Suami booster, karena saya itu merasa, Dok, suami booster itu setelah anak kedua ini saya menyusui ya, Dok, suami saya itu berperan sangat untuk saya menyusui ini, Dok. Saya merasa kayak ASI-nya itu tambah banyak gitu, Dok. Yang dulu kan masih mungkin anak pertama, jadi saya juga belum paham, suami juga belum paham, jadi nggak terlalu banyak, cuma keluar itu sedikit gitu, Dok. Alhamdulillah yang kedua ini banyak, alhamdulillah.
Makanya ketika di polilaktasi, konsultasi gitu biasanya kita konselingnya itu bukan hanya dengan ibu menyusui dan bayinya, tapi juga bapaknya, Oh, bapaknya bayi harus ikut. neneknya, Oh. pengasuhnya itu juga harus ikut. Itu dok. Karena Karena mereka semua terlibat. iya berperan penting ya dok Peran untuk penting. produksi Untuk mendukung. Nah, ibu ini Betul. butuh didukung Iya. ketika menyusui supaya dia tidak stres itu Iya. tadi. Karena kadang itu kalau ibu yang stres itu bahasa Jawanya ngeten dok. Saya itu cuma disuruh untuk nyusu aja, jadi produksi susu aja, tapi nggak diperhatikan gitu, tiba-tiba kayak berkurang gitu dok asinya. Itu sangat berpengaruh ya dok ternyata. Sangat stres kan itu tadi. Bagaimana supaya tidak stres ya? Bagaimana biar stres? Karena memang tugasnya ibu sebenarnya kan cuma menyusui. Hamil menyusui. Oh, berarti harus menyusui aja, bangun tidur menyusui gitu ya dok. Jadi putri saya dok. Dokter tadi kan sudah disinggung kalau busui itu tidak boleh minum kopi ya dok. Ini kemarin itu ada pertanyaan dari netizen dok. Kenapa sih dok kalau ibu menyusui itu tidak boleh minum kopi dok? Ya, itu tadi sempat saya singgung ya. Jadi Iya. kopi itu mengandung kafein. Kafein itu selain dia itu meningkatkan detak jantung ya, meningkatkan aliran darah juga, tapi dia juga ada efek diuretiknya. Jadi bisa menyebabkan kencing-kencing ya. Sering pipis gitu ya, Dok? Sering pipis. Nah, itu yang bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau dehidrasi akhirnya ibunya kan lemes. Kalau puasa, kalau lemes mau minum nggak boleh. Gitu kan ya. Puasa beduk memang. Gitu akhirnya. Akhirnya nih puasa beduk. Berarti kopi sedikit pun itu nggak boleh ya dok? Nanti nggak pengaruh ke bayinya, nanti misalnya bayinya jadi nggak mau tidur, bergadang karena minum kopi itu nggak ya dok? Bisa jadi. Jadi memang tidak dianjurkan untuk minum kopi. Tidak boleh. Itu, iya. Tidak boleh minum kopi. Teh juga nggak boleh ya dok? Iya. Hanya air putih. Selama hamil dan menyusui sebenarnya. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Kalau air putih itu yang dianjurkan. Mm-mm. Untuk minuman-minuman lainnya, misalkan kopi itu kan kita mengenalnya kayak kopi hitam. Kalau misal cappuccino itu kan kandungan kopi juga, itu sama aja dok? Sama aja. Kan tetap aja walaupun sedikit ya ininya. Masih Ada susunya itu kafein. kan tetap Iya. kopi ya dok. Berarti cappuccino, es kopi itu nggak boleh ya dok? Jangan dulu. Lebih aman Nanti air kalau sudah putih. nggak menyusui ya. Masih lama dong 2 tahun. Diwakili bapaknya aja boleh minum kopi. Itu kayaknya setiap hari. Oh, gitu. Dokter, untuk ini pertanyaan dari netizen lagi ya dok. Ya. Adakah aturan waktu terbaik untuk menyusui dok kalau sedang berpuasa? Ya, jadi untuk menyusui sebenarnya itu adalah semaunya bayi, ya, semintanya bayi. Cuma ketika apa namanya sudah 6 bulan ke atas ya, dia itu kan sudah mendapatkan MPASI, sudah boleh minum air putih. Nah itu bolehlah diselingi ketika itu. Nah, oh ya jangan ini ya, jangan lupa juga ketika sudah MPASI, ASI perahnya itu bisa diberikan sebagai campuran di MPASI. Makanan. Oh iya iya. Gitu, daripada pakai supor. Nah juga untuk menyusui yang sebaiknya ya setelah berbuka ya, berbuka puasa dan juga ketika sahur itu bagus. Karena produksi hormon prolaktin untuk produksi menyusui itu tinggi-tingginya itu di malam hari. Sepertiga malam ya dok? Iya, sambil sholat gitu ya dok? Ya, sambil tahajud, sambil menyusui. Ibadahnya double dok? Iya, iya kan. Tahajudnya dapat pahala, menyusui juga dapat pahala. Iya. Berarti waktu terbaik itu saat sahur, karena kandungan prolaktinnya nanti tinggi, dan saat berbuka ya dok? Dokter, itu kan nanti saat yang bagus untuk menyusui dokter. Kalau untuk pumpingnya dok? Sama, jadi untuk pumping sebaiknya ketika malam itu setelah dipastikan bayinya kenyang ya, bayinya kenyang baru dipumping. Jadi jangan kebalik bahwa pumping itu kalau untuk nabung ASI. Iya, Ibu, ya kadang itu mentionnya ya, mom capping ya istilahnya. Mom capping. Itu dia tuh bangga kalau stok ASINya itu banyak. Iya, nanti kan di foto-foto gitu flexing dok. ya, flexing. Oh, ASI banyak gitu ya. Iya, Tapi anaknya kurang nutrisi dok. Iya, akhirnya anaknya kurang nutrisi. Jadi
ASI itu diberikan langsung sampai bayinya kenyang dulu, baru pumpingnya itu sisanya. Nabung itu kalau ada sisa, bukan maksudnya ditabung dulu, bayinya malah dapat sisa. Nah, Itu. Berarti kita prioritaskan untuk DBF dulu ya dok? Betul. Kita prioritaskan DBF dulu, habis itu baru sisanya kita tabung kalau ada. Iya. Kalau enggak ada dok? Kalau enggak ada, karena itu tadi sudah mendapatkan MPASI ya, dia Iya. pasti akan berkurang produksinya. Itu wajar, wajar. Oh iya, Karena iya kan dokter. Intensitasnya, frekuensinya menyusu juga berkurang kan, karena dia Iya. sudah makan, Iya. sudah dapat MPASI, sudah dapat air putih, Iya. dapat itu kan kuah, kalau misalnya makan gitu kan berkuah gitu Iya. dapat gitu. Nutrisinya itu sudah dapat dari makanan, bukan hanya Ada ASI. makanan pendamping lainnya. Betul. Misalnya dia kan sudah MPASI nih dok, Hmm. dia kan sudah mendapat sedikit tambahan selain ASI. Itu kalau misal ibunya jadi males karena capek dia memasak, dikasih sufor itu gimana dok? Boleh nggak sih dok? Jadi ASINya dia jadi nggak males untuk pumping dok, karena dia sudah capek dengan MPASI, belum bayinya yang GTM, belum gini, belum dia jadi stres. Akhirnya ASINya sedikit dok, terus diganti dengan sufor. Itu boleh nggak sih dok? Jangan. Jadi Kepatah kita tidak ASI eksklusif lagi. Nah itu. Meskipun sudah 6 bulan ke atas ya dok? Iya, karena sampai 2 tahun kan. Gitu. Jadi kalau kayak gitu males pumping ya, Iya. langsung minumkan aja, diminumkan langsung aja. Ke Kan DPF. enak. Enggak usah repot-repot pumping ya. Iya. Langsung Itu saya langsung setuju. dincep nih. Bayinya bahagia, ibu bahagia karena nggak repot. Mengirit juga dok. Iya. Dok ini saya tanya ya dok. Untuk relaktasi, tadi kan dokter sempat menyinggung untuk relaktasi ya dok. Relaktasi itu bisa pada bayi usia berapa sih dok? Jadi itu namanya kan kembali. Nah, relaktasi itu kan menyusui kembali. Nah itu sedini mungkin. Jadi ketika bayi itu sudah ada tanda-tanda gejala bingung punting, mungkin ketika menyusu dia itu menolak menyusu, nangis ketika disodori payudara mamanya aja udah gitu ya, tantrum Nggak mau, gitu. nggak mau. Mancal-mancal gitu. Itu salah satu tanda bingung punting. Nah itu harus segera dikonsulkan ke dokter laktasi. Ya nanti bisa kita periksa apa tuh penyebabnya bingung punting itu apa, karena banyak faktor juga. Nah itu nanti kalau memang masalahnya sudah teratasi, itu nanti bisa relaktasi. Berarti sedini mungkin kalau kita relaktasi itu akan lebih berhasil ya dok, daripada kita taunya besok-besok Sudah telat. Iya sudah telat. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya, cuma maksudnya antara yang bingung puntingnya masih seminggu dengan yang sudah 2 bulan itu beda nanti untuk progres ininya. Itu untuk relaktasi ya dok. Itu kan untuk dari bayi bingung puting menjadi bisa DBF, itu kan namanya relaktasi. Misal nih dok, tiba-tiba ibunya itu stres terus akhirnya ASINya mampet dok. Itu bisa nggak sih untuk dimunculkan ASI kembali dok? Ya bisa Tetap jadi, bisa. tetap bisa. Nah, itu juga nanti prosesnya juga sama relaksasi. Sama. Kita dengan metode Praburini ya di sini di Rumah Sakit Putra Waspada ada Dokter Nitya sama saya. Ya, nanti kita saling kerjasama untuk tim relaktasi. Kemudian juga itu nanti tergantung ininya pasien juga, kondisi pasien dan juga kondisi bayinya. Makanya harus kita periksa dua-duanya. Gitu. Berarti tetap bisa ya dok. Jadi ASI dari yang tidak ada dimunculkan kembali itu bisa ya dok. Bisa, karena sudah pernah menyusui ya. Artinya ada sebenarnya ASINya. Itu ada maksimalnya nggak sih dok? Misal maksimal anaknya usia 2 tahun atau maksimal anaknya usia 1 tahun gitu? Kalau sudah 2 tahun ngapain? Sudah selesai ya. Ya siapa tahu kan ingin kurus lagi dong. Diet yang paling mengasihkan itu adalah menyusui. Gitu ya, cepat gitu ya. Cepat terus ya seneng dok, karena kan maunya apa itu kadang diturutin sama suami gitu dok. Oh gitu. Ya kesempatan sebenarnya dok, kesempatan. Nah ini bapak-bapak nanti tolong didengarkan. Ini bapak-bapak,
harus didengarkan. Ini kalau mau anaknya berkualitas, susunya banyak itu harus Ibunya nggak boleh istri. stres tadi ya. Dengan Misal, dibelanjakan. iya, misal ibunya minta rumah ya diberikan rumah, meskipun rumah-rumahan gitu. Yang penting beli dulu. Iya, rumah-rumahan miniatur dulu. Terus penting bahagia. Yang penting bahagia dulu ya dok, biar asinya Tetap banyak, lancar. istrinya bahagia, anaknya juga bahagia. Baik dokter, untuk diskusi kali ini berarti intinya itu puasa itu sebenarnya boleh ya dok, tapi dengan ketentuan syarat-syarat Dengan tertentu. syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dengan SK dan SK berlaku. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang penting ibunya sehat, Bayinya juga sehat, ibunya ada niat untuk berpuasa ya dok. Kalau saya kayaknya mboten dok. Karena saya boleh, nggak apa-apa, nanti kan bisa mengganti di lain hari atau bayar fidyah. saya pengalaman ya dok, saya itu nenen ya dok, emping itu rasanya kayak digurun sehari dok, haus dok. Itu memang seperti itu atau memang karena saya itu manja aja dok? Jadi memang ya itu tadi ya, kondisi ibu satu dan bayi satu dengan ibu yang lain itu kan beda. Oh, jadi bisa disamakan ya dok berarti. Dan mungkin ada beberapa penyakit tertentu yang mengharuskan atau memaksa ibu itu untuk tidak bisa berpuasa. Nah, gitu. Jadi disesuaikanlah dengan kondisi masing-masing. Gitu. Intinya boleh ya dok, berpuasa sebenarnya boleh. Yang penting ibunya bisa, adiknya sehat, dan memenuhi nutrisi-nutrisi tadi. Yang penting sahurnya juga kandungan makannya baik, terus berbukanya juga tidak boleh memakai gorengan. Rebus-rebusan ya dok. Gorengan sebenarnya boleh, tapi minyaknya itu cuma 1 atau 2 sendok. Pan fry gitu ya mungkin. Ahli gizi mungkin lebih paham ya. Ada pembatasan untuk minyak, gula, garam itu seberapa itu ada. Supaya tidak hambar ya. Iya, seperti itu. Karena apa yang kita makan. Kalau gorengan itu Mas, aduh lihat ininya aja sudah ini netes dok. Tapi justru kayaknya itu yang enak ya dok. Iya, kayaknya itu yang enak. Itu enak memang. Kolesterol itu enak betul, tapi sakitnya dikit. Baik, untuk sobat BW, apabila ada masalah tadi tentang relaksasi, kita bisa konsul ke dokter Emi atau ke dokter Nitya ya. Beliau juga ada praktek di Rumah Sakit Praspada. Nanti untuk jadwalnya, untuk Ramadan setiap hari Kamis jam 16 sampai dengan jam 18, untuk Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang ya dokter. Baiklah, terima kasih dokter untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga semua ilmu yang jenengan sharingkan hari ini kepada sobat PW bermanfaat, menjadi semangat bagi saya dan sobat PW lainnya yang sedang menyusui, juga menambah wawasan ilmu kita. Ternyata ibu menyusui itu banyak manfaatnya bagi badan ya dok. Sebelum kita sakit, kita buang aja dulu ya dok, dari untuk menyusui, daripada kita olahraga, kita kan bisa ya dok, menyusui. Ya, karena ibadah juga. Nah, itu terus salah satu manfaatnya juga untuk itu tadi mencegah obesitas. Betul. Dan juga untuk KB alami ya. Nah, itu yang lupa. Jadi untuk menjarangkan kehamilan itu bisa dengan menyusui full ya dok. Nanti jika ada masalah bisa bertemu langsung dengan dokter Emi di Polilaktasi. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.